Gue bakal nyoba untuk ngasih tahu lu secara utuh apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan gue juga bakal ngasih tahu gimana sih cara ngedapetinnya. Dan gue juga bakal nyadarin kalian kalau kebahagiaan itu sebenarnya gampang loh buat diraih, biar lu gak sedih mulu. Gue harap lu nonton video ini sampai akhir karena gue banyak banget ngambil studi kasus dari kalangan Gen Z, yaitu kalangan anak muda yang sedang mencari jati diri, tujuan hidup, dan kebahagiaan, kayak gue dan kayak lu. Gue juga sebenarnya ngangkat topik ini karena gue resah sama masalah kebebasan masing-masing individu untuk mengartikan arti dari kebahagiaan itu. Dan di waktu ngobrol kita kali ini, harapannya kita sama-sama bisa lebih terbuka lagi pikirannya tentang memaknai arti kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi ditonton sampai akhir ya. Kebahagiaan itu lu definisin sendiri. Iya bener. Dan kebahagiaan itu lu cari sendiri. Iya bener juga. Tapi banyak orang yang salah ngartiin apa itu arti kata kebahagiaan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Banyak orang juga yang nggak tahu apa itu hubungan kebahagiaan dan arti kepuasan hidup. Banyak juga gue lihat di seumuran gue atau di kalangan gue kesusahan buat ngedefinisiin arti kata bahagia yang sesungguhnya. Gue yakin banyak banget sumber kebahagiaan yang ada. Kita kalau ngelakuin sesuatu, kita bisa bahagia banget malah. Tapi di saat itu, setelah itu kita sedih lagi, kita murung lagi. Berarti yang jadi pertanyaan adalah, apakah yang lu lakuin ini adalah sumber kebahagiaan lu yang sebenarnya? Atau cuman buat ngelupain dunia sesaat aja? Makanya kita bahas. Menurut KBBI, bahagia adalah perasaan atau keadaan senang dan tentram. Tapi banyak juga ahli yang ngedefinisiin arti kata bahagia itu sendiri. Oke, tapi sini gue pengen nyoba untuk ngaitin apa yang gue pengen sampein dengan pendapat para ahli tentang arti kata kebahagiaan ini. Gue ngutip dari pendapat seorang ahli yang mendefinisikan arti kata kebahagiaan ini, yaitu dari penulis Happy by Design, Paul Dolan. Paul Dolan ini mengatakan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita mendapatkan pleasure atau kesenangan yang sejalan dengan tujuan hidup kita. Mungkin agak berat ya gue ngomong tujuan hidup, tapi diterima aja karena nanti gue juga bakal bahas tentang tujuan hidup kok, oke? Oke, balik lagi. Ini gue suka banget karena gue setuju banget kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah ketika kita mendapatkan pleasure atau kesenangan yang beririsan dengan tujuan hidup kita. Karena gue ngalamin sendiri. Karena gue ngalamin sendiri, mungkin gue kasih contoh dari gue sendiri ya. Gue punya tujuan hidup, gue pengen sehat seumur hidup gue. Karena gue udah ngalamin sendiri kali ya, jadi gue ngasih contoh dari diri gue sendiri. Gue pengen hidup sehat seumur hidup gue. Maka dari itu, gue ngelakuin olahraga. Contohnya adalah lari. Di waktu gue lari, sampai gue selesai lari, gue merasa gue mendapatkan pleasure atau kesenangan, dan juga gue merasa gue berproses gitu untuk mencapai tujuan hidup gue, yaitu gue akan hidup sehat seumur hidup gue. Itu. Walaupun biasanya emang capek, ya lari emang capek ya, nggak kuat, pengen nyerah, tapi gue tetap bahagia gitu. Gue tetap ngelakuin lari ini karena gue sadar bahwa gue mendapatkan kesenangan, sekaligus gue juga mendapatkan jalan menuju tujuan hidup gue, yaitu hidup sehat seumur hidup gue. Begitu juga pas gue main badminton. Wah, gue suka banget main badminton karena gue juga sadar bahwa gue mendapatkan pleasure atau kesenangan, dan sekaligus gue juga berproses gitu untuk mencapai tujuan hidup gue tadi, yaitu sehat seumur hidup. Jadi dulu gue pernah ikut klub badminton. Itu drillnya capek banget, latihannya capek banget, lari kesana kemari, ngambil kok kesana kesini, capek, pengen nyerah. Itu gue latihan juga 4 kali seminggu, udah kayak sekolah. Tapi gue tetap bahagia. Gue juga kadang sparring menang, kadang kalah. Tapi gue tetap bahagia, apapun yang terjadi selama gue main badminton, gue tetap seneng, gue tetap dapat pleasure-nya. Karena itu, gue merasa gue mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Dan gue ngelakuin kedua olahraga ini sebagai mood booster gue. Contoh, gue lari lebih suka pagi-pagi. Karena kalau gue lari pagi-pagi, itu bisa nge-boost banget diri gue sampai akhir hari, sampai malam. Gue lebih bisa beraktivitas dengan lebih nyaman dan lebih semangat lagi di siang hari sampai malam. Dan di malam ya, gue bisa istirahat enak banget. Karena gue ngelakuin olahraga itu di pagi hari. Dan emang beda sih rasanya tidur di malam hari itu yang paginya olahraga dan nggak olahraga. Wah, itu rasanya kalau paginya olahraga terus tidur di malamnya itu enak banget. Nah, jadi coba definisiin kebahagiaan yang sebenarnya dengan cara lu suka ngelakuin apa dan tujuan hidup lu apa. Oke, sip, mantap. Oke, kita ke poin selanjutnya kali ya. Gue yakin dan gue juga yakin bahwa lu yakin kalau kebahagiaan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal atau dari luar. Kadang kita diperlakukan baik oleh orang dan kita senang. Dan kadang juga kita diperlakukan gak baik sama orang atau diperlakukan buruk sama orang. Ya intinya hari-hari lu gak selalu indah kan. Menurut gue kuncinya satu, kalau lu emang di hari itu ngerasa diperlakukan buruk oleh orang atau lu ngerasa bahwa hari lu ini jelek banget, menurut gue kuncinya satu, yaitu lu tetap lapang dada biar lu tetap bahagia. Tarik nafas sebentar, hembusin keluar,
terima aja. Terima apapun yang lu dapetin hari ini. Jangan emosi dulu, jangan bereaksi dulu. Terima aja, berlapang dada. Oke? Yuk, bisa yuk. Nah, selanjutnya nih, poin selanjutnya, biar lo tetap bahagia, menurut gue ini paling gampang, dan gue yakin kalau lo ngelakuin ini, lo bisa bahagia di saat ini juga, yaitu apalagi kalau bukan bersyukur. Bersyukur sama apa yang lo punya, dan bersyukur juga sama apa yang lo rasain sekarang. Bersyukur lo masih bisa narik nafas, buang nafas secara lancar, secara bebas, karena banyak banget di luar sana, di rumah sakit, orang yang bernafas masih pakai tabung oksigen. Dan bersyukur juga lo masih bisa makan 2-3 kali sehari, karena di luar sana banyak orang, gak jauh kok dari lo, yang masih gak tahu nih hari ini bisa makan atau enggak. Kalau lo bersyukur sama keadaan lo sekarang, dan kalau lo lebih ngehargain lagi hidup lo yang sekarang, gue jamin lo akan selalu bahagia. Beneran, lo bakal selalu bahagia. Oke, lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, mungkin ini juga bisa jadi renungan bagi diri kita, dan bisa juga jadi refleksi diri buat kita masing-masing, buat gue sama lu. Karena gue banyak ambil kasus dari sekitaran gue yang sekalangan sama gue tentang memaknai arti kebahagiaan ini. Ingat ya, arti kata kebahagiaan yang sebenarnya. Oke, ke kesimpulan pertama, coba kaitin kebahagiaan lu atau aktivitas yang ngebuat lu bahagia dengan tujuan hidup yang lu punya. Kita sekarang kondisinya sama-sama tahu bahwa sumber kebahagiaan itu banyak banget. Cukup dengan sesimpel lu scroll IG, lu scroll TikTok, mainan medsos lainnya, chattingan sama temen lu, atau ke warung buat ngobrol sama temen lu, atau jalan-jalan ke mall buat nonton di bioskop yang lagi tayang mungkin sekarang. Tapi gue pengen gini nih, gue pengen ngeyakinin lu dan pengen ngasih tahu lu juga, kalau lu ngelakuin suatu kegiatan yang bikin lu bahagia dan sejalan nih sama tujuan hidup lu, itu wah, senengnya atau kebahagiaannya bakalan berkali-kali lipat, ya minimal 2 kali lipat lah dari kebahagiaan yang lu dapetin sekarang. Dan waktu bahagia lu, range-nya itu bakal berkali-kali lipat juga dibandingkan dengan yang lu lakuin, kegiatan yang lu lakuin yang membuat lu bahagia tapi nggak sejalan gitu sama tujuan hidup lu. Dan lu juga bisa tiba-tiba bahagia nih karena lu mengingat-ingat apa yang udah lu lakuin dan ngebuat lu bahagia. Lu jadi bangga banget sama diri lu. Percaya sama gue. Nah, tapi yang gue lihat keadaannya sekarang, ini mungkin bisa jadi renungan juga. Yang gue lihat sekarang, banyak banget orang seumuran gue, sekalangan sama gue, yang hura-hura, seneng-seneng, foya-foya di luar sana, di tempat hiburan. Tapi besoknya sedih lagi, besoknya kosong lagi. Dan akhirnya untuk mendapatkan kebahagiaan itu, mereka ngelakuin itu lagi. Mereka senang-senang lagi, foya-foya, hura-hura, suka-suka mereka. Terus besoknya sedih lagi. Gitu terus. Nah, berarti kan apakah yang mereka lakuin ini dan yang mereka dapetin ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya? Bukan kan? Makanya saran dari gue, coba ubah deh mindset lu tentang kebahagiaan yang sebenarnya ini. Coba cari dan definisikan sendiri. Carilah kegiatan apa yang bikin lu bahagia, tapi relevan juga sama tujuan hidup lu atau goals akhir lu. Lu pengen ngapain nih? Lu pengen ini, pengen itu, ya kejar. Lu punya cita-cita, ya usahain. Jangan jadiin kebahagiaan ini jadi tujuan akhir lu, tapi usahalah dan kejarlah cita-cita lu. Maka lu akan bahagia. Karena orang kalau tujuan hidupnya tercapai atau cita-citanya tercapai, pasti seneng kan? Ya kan? Tapi usaha dan raihlah cita-cita lu ini. Gue jamin hidup lu bakal dipenuhin sama kebahagiaan. Dan kalau hidup lu udah dipenuhin sama kebahagiaan, lu share lah. Lu bagi-bagi kebahagiaan lu ke sekitaran lu, ke teman-teman lu. Jadi lu bakalan bikin komunitas yang positif gitu. Semuanya seneng. Kenapa semuanya seneng? Karena awalnya lu seneng dan lu menyebarkan kebahagiaan itu semua. Oke? Nah, ya udah. Sekarang coba kaitin kegiatan yang bikin lu bahagia dengan tujuan hidup lu atau cita-cita lu yang sebenarnya. Coba ubah mindset kebahagiaan yang sebenarnya buat lu. Kesimpulan kedua, selalu berlapang dada. Apapun yang lu terima hari ini, apapun yang lu terima besok, misal buruk, terima dulu aja. Cerna dulu, baru bereaksi. Terima dulu, jangan pakai emosi.
Karena kadang kita suka dihadapin sama masalah atau sesuatu yang kita nggak pengen gitu. Dan sebenarnya kita bisa ambil banyak pelajaran dari yang kita nggak pengen itu buat diri kita, buat jadi refleksi diri kita. Jadi buat tetap bahagia, apapun yang lo terima, berlapang dadalah. Kesimpulan ketiga, bersyukurlah. Karena sesungguhnya bersyukur itu adalah hal yang paling mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Stop ngebanding-bandingin diri lu dengan orang lain. Stop. Lakuin apa yang lu bisa, dan jangan banding-bandingin diri lu sama orang lain. Jadi motivasi boleh, jadi inspirasi boleh, tapi jangan dibanding-bandingin sampai ngerenggut kebahagiaan lu. Terus juga selalu bersyukur di segala aspek dalam kehidupan lu, tanpa terkecuali. Kalau lu ngerasa makan siang hari ini lu kurang enak, bersyukurlah, karena lu masih bisa makan sampai kenyang. Kalau lu ngerasa hari ini berat banget buat lu, percayalah bahwa orang di luar sana ada yang masalahnya jauh lebih berat dari lu, dan mungkin itu antara hidup dan mati kali. Jadi, kalau dari gua, bersyukurlah. Dan lu bakalan terus bahagia, tiada akhir. Hargain lu punya hidup. Oke, cukup. Gue rasa gue perlu nyampein ini karena gue rasa banyak banget yang relate tentang masalah kebahagiaan ini, termasuk gue juga bingung gitu nyari kebahagiaan yang sebenarnya tuh kayak gimana sih, kenapa gue udah ngelakuin ini bahagia tapi besoknya sedih lagi, kenapa besoknya kosong lagi, terus gue nyari kebahagiaan yang instan lagi, terus besoknya sedih lagi, kosong lagi. Ya semoga lu suka sama video ini. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat dan lu lihat temen lu ada yang kesusahan nih buat ngedefinisiin arti kata kebahagiaan yang sebenarnya versi dia, boleh langsung di-share aja. Dan kalau lo memang tertarik sama materi self-development atau dengan materi yang gue bawain sekarang dan kemarin-kemarin, boleh di-subscribe channel ini. Buat kalian yang udah subscribe, makasih banget karena udah ngedukung channel ini. Karena gue sekarang dan selanjutnya bakalan ngebuat konten yang kayak gini. Karena gue suka banget sama konten kayak gini dan gue harap lo juga suka sama konten kayak gini. Ayo buat komunitas yang positif. Kalau lo mau dapat notif pemberitahuan tentang video baru atau konten baru dari channel ini, boleh langsung aja dinyalain loncengnya. Oke, sampai sini aja. Lu belajar, gue belajar. See you in the next video. Bye.